Duduk-duduk. Oh, ada yang membocorkan tuh, tawa Pak Hamdi pecah melirik putrinya yang tersipu malu. Iya Pak, kebetulan calon mertua Aris Kiai saya, terang bapaknya Bima tersenyum ramah. Mertua, ucap lirih Aris sebelum menggigit bibir bawah. Oh begitu, injeh-injeh. Sepertinya sudah siap semua, ayo berangkat. Mana pengantinnya, goda Pak Hamdi ke putra lelaki satu-satunya. Aris menarik tangan ibunya agak menjauh mengajukan keberatannya, kenapa pula ia harus dikawal segitu banyaknya orang. Kakak beradik pokok dari akar masalah tertawa cekikikan berhasil mengerjai bujang tersebut. Puas, kalian, sentak Aris pelan ke ipar dan sahabat. Sangat puas, jawab keduanya kompak lantas melakukan tos bersama bahagia. Bu Rumi tertawa geli campur gemas melihat kelakuan kedua anak laki-laki beliau, menampar pelan lengan si bungsu. Kebetulan Faislah yang duduk berdempetan dengan beliau. Putranya yang merasa kesakitan menggosok-gosok kasar bekas sentuhan sang mama di lengan atas. Kok seperti ini sih, Bu? Gak ah, Aris gak jadi berangkat. Aris mau tidur, protesnya lagi. Kita ini mau lihat pengajian, kok kayak mengiring manten. Pakai baju sama pula. Gak mau ah, Aris. Malu. Ya emang kita mau mengiring manten, lamaran. Ibu, ringiknya manja menolak ini semua. Kenapa semua ini terjadi begitu cepat seakan tidak bisakah membiarkan ia bernafas sebentar? Bu Fani mengelus punggung putranya menasihati agar mengikuti arus yang sudah digariskan Tuhan, pasti apa yang terjadi itulah yang terbaik baginya. Dengan situasi yang memusingkan ini Aris sudah lagi tidak peduli melihat Bima terus saja mengajak mengobrol adiknya, dunianya benar-benar teralihkan. Digandeng putranya keluar rumah meyakinkan jika semuanya akan berakhir indah. Atas usul suami, Aris dimasukkan ke dalam mobil menantu yang terlihat mewah sendiri. Ia didudukan di kursi depan di samping Faiz yang menyetir sedangkan di kursi belakang ada ibu dan adik perempuannya, Salsa. Aris yang dilanda penasaran menengok ke belakang, benar-benar parah, dia kesal, ia sudah seperti pengantin yang diiring. Di belakang, ada 4 mobil yang akan mengantarkannya ke rumah calon istri bila itu sampai terjadi. Ini benar-benar salah, harusnya ini tidak terjadi. Kita harus putar balik. Putar balik, perintahnya mulai panik. Maaf mas, tidak bisa. Aku ingin punya ipar ustazah untuk memperbaiki iman. Ingat kata bapak. Niat baik jangan ditunda, apalagi dibatalkan, dalilnya yakin mencontohkan perkataan bapak dari ipar perempuan. Pikiran berkecamuk memenuhi kepala Aris entah setelah ini apa yang akan terjadi dalam jalan hidupnya. Tanpa dirasa perjalanan yang dilalui terasa singkat, meski raga di dalam mobil tetapi pikiran tidaklah sedang berada di tempat yang semestinya. Tiba-tiba saja kendaraan yang ditumpangi sudah antre memasuki lahan parkir. Loh, kok sudah sampai? Ramai banget, Perasaan tadi baru keluar pagar, keluhnya kaget tersadar dari lamunan. Tuh, atas lihat. Tampak di atas sana di lantai 3 sebuah bangunan ada beberapa gadis berkerudung segi 4 menutupi sebagian baju atasan menatap ke arah mobil Faiz saling berbisik-bisik senyum-senyum. Kok suasananya jadi seram gini? Ngapain itu anak lihat ke sini? Lindungi abang iparmu ini. Buka mas, calon bini nyariin. Tangan Faiz menjelujur ke arah pintu samping ipar untuk membuka jendela mobil. Kenapa sih kamu buka? Cari gara-gara, sudah seram ini juga, omel Aris menampik tangan ipar di depannya. Putar balik. Gak mau aku. Seram. Seram gimana sih, Riz? Cantik gitu kok, puji Bu Fani ke calon mantu. Apa sih mas, kayak gadis saja. Lepas. Susah menyetir ini loh aku, bahaya. Mau menepi. Faiz kewalahan mengendalikan setir diganggu ipar yang mulai bertingkah konyol. Sedangkan, si istri yang duduk di belakang tidak tahan tiada hentinya tertawa cekikikan baru kali ini mendapati abangnya seabsurd begitu melihat wanita. Jari Aris yang bermerikan sedikit sudah ditampar balik oleh ipar kesal melihat ulahnya yang heboh sendiri. Jangan. Disuruh buka itu loh, cegah Faiz Raya menunjuk pria yang memberhentikan mobil. Tidak salah lagi lelaki itu yang dulu mengantar Abah Yai. Mas Aris, siapa pemuda tersebut? Aris meringis setelah pria itu muncul lagi di depannya, berasa diteror dari segala sisi, dia lagi, batinya. Dia menggerutui kebodohannya, kenapa pula dulu tanpa pikir panjang ia berani-beraninya menggoda anak sekolah. Jika tahu akhirnya seperti ini dia tidak akan berani menggoda, apalagi itu bukan sifat aslinya. Tapi entah kenapa saat pertama lihat anak berseragam putih abu-abu tersebut ada ketertarikan kuat di dalam diri akan kecantikan yang dimiliki buat mendekat ingin mengenal. Mas, Neng Dara berpesan minta tolong kacanya diturunkan. Dara? Siapa Dara? Tanyanya berbisik dengan mata membulat benar-benar tidak mengenal siapa pemilik nama itu. Itu, Neng Dara yang pakai kerudung kuning, Mas. Jempol santri Darul Ulum menunjuk gadis yang bernama Dara, putri nomor 2 kiainya dengan badan sedikit menunduk hormat. Mata Aris refleks mencari wanita berkerudung kuning ternyata.
Gadis yang dicari langsung menunduk malu dilihat pria yang akan abahnya jodohkan dengannya. Ganteng Neng, hidungnya mancung kayak Syahrul Han kulitnya putih, puji salah satu rekannya. Ayo Neng, ganti baju. Dia pakai baju hijau toska. Mata yang awalnya menolak ini menyipit kecewa, kenapa gadis yang baru diketahui namanya justru pergi begitu saja masuk ke dalam rumah bersama teman-temannya. Padahal kan masih ingin lihat. Kenapa rasanya kayak sudah memiliki? Apakah ini yang dinamakan jodoh ataukah cinta? Datang pergi seenaknya dan banyak lagi kenapa lainnya. Mari, Mas. Silahkan maju belok ke situ ya, Mas. Sampai mobil kembali jalan masih saja mata masih penasaran kemana perginya perempuan tadi. Bima yang menyetir mobil merambat tepat di belakang rombongan Aris memberitahu mantan istri jika gadis berkerudung kuning itu yang kelak menjadi iparnya. Itu Naven, yang pakai kerudung kuning calon Mas Aris namanya Neng Dara. Fanya diminta ibunya Bima agar ikut satu mobil dengan beliau, awalnya putranya ingin duduk berdua di belakang tapi tidak mendapat izin justru dijadikan kembali sopir di depan bersama si ayah tercinta. Ih, cantiknya. Wajahnya kayak ada Arab-Arabnya, puji Fanya pada gadis yang masih ada darah Pakistannya. Iya, ibu dari Umi asli orang Pakistan tapi jauh masih cantik kamu. Bima kembali menggombali Fanya di depan kedua orang tua membuat wanitanya menunduk malu. Siapa bilang? Enggak lah, masih cantik istrinya Papa, sanggah sang ayah tidak setuju atas pendapatnya. Papa? Ih, kalian ini tidak anak tidak bapak sama saja. Jangan kaget ya, Bima seperti itu. Sudah tahu kan siapa yang diturun, tutur beliau seraya melirik suami, ayahnya Bima yang sadar diintimidasi terkekeh kecil. Fanya tersenyum mengangguk tanpa disadari sepasang mata memperhatikannya sedari tadi. Sudah lihatnya. Masih belum halal, tunggu cucu mama lahir. Lolo Fanya, kok menangis? Kenapa sayang? Sakit?